Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 2 LPPM RI Majalaya sedang menjalankan PKL di Pusdai Jabar. Perkenalkan, nama saya Yusri. Nama saya Rizky Al-Fajri. Nama saya Andika Nur Fajar. Nama saya Dikman Gunadi. Nama saya Ripa Ripaldi. Ada komplain, lagi ada komplain apa? Disebutkan satu persatu oleh sendiri aja. Oh, jangan pakai nama saya gitu. Langsung aja. Satu ini siapa? Perkenalkan, saya Yusri. Yang ini adalah Rizky. Sebelah sini Andika, Dikman, sama Ripa. Kami akan menjalankan PKL dalam kurun waktu 3 bulan, sampai akhir Oktober. Mohon kerjasamanya Ibu dan Bapak. Ya. Ini langsung ambil dulu. Langsung. Makanannya ambil dulu, lalu di belakang. Sekalian ambilkan boleh. Yang kanannya. Langsung aja adik-adik ambil. Kalau belakangan habis oleh ibu-ibu ini. Silakan duluan. Kita teruskan masih membahas sifat Allah, sifat kudrat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat. Nomor 7 ya. Sedikit supaya tidak kehilangan jejak, bahasan kita itu ahamiyatus syahadatain, pentingnya 2 kalimah syahadat. Antara lain syahadat itu madkhalun ila dinil Islam, salah satu gerbang masuk dinul Islam. 2 kalimah syahadat yang sama sejak Nabi Adam. Syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang keduanya zaman Nabi Adam wa asyhadu anna Adam Rasulullah, zaman Nabi Ibrahim wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Dan kita, giliran kita, nasib kita, bagiannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus bersyukur kepada Allah, ditakdirkan jadi pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi terakhir dan Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi penutup, Nabi terlama menjabat kenabian dan Rasulnya. Karena kalau terakhir tidak ada lagi. Diumpamakan oleh pembicara Bapak Kiai Haji Sukron Makmun yang masih ada ya sampai sekarang. Saya mendengarnya ketika masih pesantren di SMA, masih tingkat SMA tapi bukan masuk SMA, PGA dulu tuh. Mendengar dari radio, siaran radio,
mengumpamakan Allah itu menciptakan pesawat yang pertama, pesawatnya tiketnya itu masuk pesawat yang pertama, yang masinisnya bukan masinis pesawat mah apa? Pilot. Itu Nabi Adam, tiketnya itu wa asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Terus sampai sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Nabi Isa ya. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Bukan salah Nabi Isa, tapi kloternya sudah pergi. Sekarang mah gilirannya tiketnya itu masuk kloter terakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua nabi yang 124.000 jadi Rasul 313, wajib diketahui 25 Rasul itu membawa ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Syahadatnya sama, yang keduanya berbeda itu karena yang jadi pilotnya beda-beda gilirannya. Gitu. Semuanya juga membawa ajaran Islam, bukan hanya oleh Nabi kita Muhammad SAW saja Islam itu. Sejak Nabi Adam juga Islam. Bedanya itu milahnya. Din, kalau din itu nyangkut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau milah, millata Ibrahim, itu nyangkut syariah, nyangkut praktek ibadah. Nah, zaman kita, zaman Rasulullah, diantaranya mengikuti milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, dengan ketetapan dari Allah, anit tabi millata Ibrahim hanifa, surat 16 ayat 125. Ikutilah milah Nabi Ibrahim. Dan dalam syahadat itu maknanya makrifat dan tasdik, aku bersaksi. Bersaksinya itu konsekuensinya harus makrifat dan tasdik. Makrifat itu terjemah sederhananya mengetahui, tapi mengetahui itu ada rukunnya. Ada 4 rukun makrifat itu. Pertama, idrakun jazimun, jangkauan pengetahuan yang pasti, tidak tergoyahkan. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u mahu taraddudun, keduanya itu tidak ragu-ragu. Yang diyakini dengan tidak ragu-ragu itu muafiqun lil waqi'i, sesuai dengan kenyataan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nasiun andalilin, berdasarkan dalil. Kedua itu makrifat, keduanya al-iddi'an wal qabul, mengakui dan menerima ajarannya. Yang diterima, diakui ajarannya itu apa? Tercantum dalam sifat 20 menurut pemahaman Imam Asy'ari. Nah, sekarang bagian ketujuhnya. Ketujuhnya 11 sudah lewat dibahas dalam
halaman 15, sekarang nomor 12-nya. Allah yang sifat baqo itu Allah yang maha kekal. Lahul ismul a'zamu, lahu dia Allah mempunyai al ismul a'zamu, nama yang maha agung. Tadi dibaca nama-namanya Asmaul Husna 99 Asmaul Husna itu, tapi tidak membatasi 99, hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dipelajari, diketahui itu 99 saja. Kemurahan Allah untuk kita. Alladzi takshifu, yang bisa terbuka, bihi dengan nama yang agung itu. Apa yang terbuka? Al-kurubatu, kebingung, kesusah, kegundahan, kegalauan. Mungkin ada yang berbisik, bicara sendiri, wah saya membaca juga Asmaul Husna, suka bingung, suka susah, suka galau, suka stres, apalagi yang tidak membaca ya. Kalau kita berpegang kepada Islam, suka susah, suka bingung, suka stres, bisa dibuktikan. Ya, saya ditakdirkan oleh Allah pernah ke Jerman, 1 bulan di Jerman, di dalam satu apartemen, tidur di situ 3 malam kalau gak salah, di daerah Stuttgart. Ketika berdiri melihat dari jendela ke gedung di tetangga, ternyata hotel itu. Kata pribumi itu, 3 hari yang lalu ada yang terjun dari lantai sekian, langsung mati. Kemudian saya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini sudah biasa cenah yang bunuh diri itu, dan sudah tidak jadi aneh, hampir tidak pernah kosong dalam 3 hari, dan tidak masuk koran, sudah biasa yang bunuh diri itu. Terus ngobrol, di antaranya pertanyaannya, itu akibat apa? Karena banyak bunuh diri itu. Jawabannya, mereka itu sudah biasa. Bahkan ada yang doktor, orang kaya, ya segala ada. Karena tidak bertemu dengan bahagia, ya mengejar karir, mengejar kekayaan terus. Karena bahagia itu bukan dalam kekayaan, bukan dalam kedudukan. Sabda Rasulullah, at-taqwa hahuna. Rasulullah sampai berulang kali menepuk dada. Kebahagiaan itu ada di sini, dalam takwa, ada di sini di dada. Itu sasar mereka, mencari bahagia, kunjungan ke luar negeri, ganti-ganti luar negerinya termasuk ke Indonesia. Karena hanya ada di dalam Islam kebahagiaan, menghilangkan kebingung, kesusah itu. Dan
Alhamdulillah di Indonesia mah tidak 3 hari sekali ya yang bunuh diri itu, bahkan sebulan sekali juga jarang mendengar ya. Ya, teruskan. Watan zilu, dan turun bihi dengan ismul a'zam itu. Apa yang turun? Al barakatu, keberkahan-keberkahan. Wa tujabu, dan dikabulkan, diijabah dengan ismul a'zam. Ismul a'zam, asmaul husna, salah satu cara berdoa dengan menyebut nama al ismul a'zam, dikabulkan. Ada awatu, doa-doa itu cabangnya atau salah satu dari kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ke-13-nya, Allah itu, ismul a'zam itu munisu kulli wahidin. Munisu, menemani. Dalam bahasa Arab itu sahabat yang menemani itu ada sohib, ada sodik, ada qorib ya. Kalau sohib yang membarengi, yang menemaninya membarengi. Sahabat duduk, sahabat ngobrol, tapi jangan ngobrol ya, sedang mendengarkan ngaji. Ini adik-adik jangan ngobrol ya. Ada kelihatan yang ngobrol terus. Munisu kulli wahidin, kalau munis, anis, temannya teman dalam ketakutan. Munisu, yang menemani, kulli wahidin, setiap yang sendirian. Wahid itu hanya satu-satunya. Sahibu kulli faridin, sahabat setiap orang yang sendirian. Kalau wahid mah satu-satunya, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menemani. Kalau farid mah sendirian. Kalau wahid satu-satunya. Kalau farid sendirian. Neng Farida. Qaribun, Allah itu sifatnya qarib, ghairu ba'idin, tidak jauh, tidak pernah jauh. Qarib itu sifat Allah ya. Sekalipun kita menjauh, Allah tetap qarib, tetap dekat. Qaribnya Allah apa? Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Qaribnya Allah itu mengabulkan apabila berdoa. Maksudnya apabila berdoa, kita harus selalu berdoa supaya Allah mengijabah, memberikan, supaya Allah memberikan dengan memberi pahala. Kita punya usaha, Allah Maha Kuasa memberikan tanpa diminta juga, karena qaribnya Allah itu sifat itu nempel terus kepada dat ya. Tidak pernah jauh Allah itu kepada kita. Yang suka jauh itu kita menjauh, tidak minta-minta kepada Allah. Seharusnya minta-minta kepada Allah itu.
seharusnya mendekat terus kepada Allah, tidak pernah berhenti meminta. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah memberikan kebingung, memberikan kesusah, memberikan kebutuhan kepada kita, memberikan penyakit, supaya kita dekat kepada Allah, memberi jalan. Syahidun, Allah menyaksikan. Tidak ke mana? Oh, izin. Mudah itu inisiator. Syahidun, menyaksikan, melihat terus. Goiru, goibin, tidak pernah goib, apalagi goib ya. Goib pun tidak pernah. Apa bedanya goib dan goib? Goib mah tidak pernah hadir, goib mah. Allah goib. Apa dalam Quran, dari kitabu alladzina yu'minuna bil goibi, bukan goibi. Iman kepada yang goib, tidak pernah muncul goib mah. Kalau goib mah seperti Teh Ida, goibah, sedang tidak hadir, suka hadir. Nah, Allah itu tidak pernah goib, tidak pernah menghilang, hadir terus. Nah, hadirnya apanya? Sifatnya antara lain memberi hidup kepada kita, yuhyi wa yumit. Ya, Allah itu goib dan tidak pernah goib. Hadirnya itu tidak pernah goib, apalagi goib mah. Hayyun, Allah maha hidup. Apa bedanya dengan hidup kita? Hidup kita mah karena makan, karena bernapas ya. Kalau Allah mah hidupnya itu dengan sifat hayat. Kita mah hidupnya ada oksigen gitu ya. Hidup kita karena dihidupkan paling utama nama oleh Allah. Allah hidupnya hayyun la yamutu, tidak akan pernah mati. Lam yasbik, tidak pernah mendahului. Wujudahu, kepada adanya Allah. Apa yang tidak pernah mendahului kepada wujudnya Allah? Adamun, tidak ada, tidak pernah mendahului kepada kita. Kalau kita mah dan semua makhluk pernah tidak ada dulu, kemudian ada, dan akan tidak ada lagi. Nah, Allah tidak pernah didahului dengan tidak ada, dan tidak akan pernah tidak ada. Wujudnya wujud hakiki ya, pokoknya pokok hakiki.
Kalau kita mah wujudnya wujud aridi, wujud idofi. Wujud kita itu wujud ada karena nempelnya kepada siapa? Kepada orang tua kita. Aridi ada permulaannya dan ada akhirnya. Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Wala yalhiqu, dan tidak ada yang mengikuti baqa'ahu, kepada kekalnya Allah. Fanaun, kerusakan. Fana itu rusak, hancur. Yang hancur itu, yang rusak disebut fani. Nah, di Bandung ada Antapani ya. Antapani itu kamu rusak. Lawannya Antasalam. Kamu selamat. Antasalam ka Gusti Allah. Antapani kepada makhluk Allah. Kalau tidak ada antasalamnya kita protes, tapi ada antasalamnya. Antabaru. Walahu, dan bagi Allah wahdahu sendirian, al-baqa'u, sifat baqo, hanya bagi Allah sifat baqo, kekal. Kekalnya tiada akhir. Wadawamu, dan terus menerus. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-mawjudu, yang ada hakiki ya. Al-wajibul wujudi, baik namanya, tidak terlalu salah. Wajibul wujudu juga. Al-wajibul wujudi idofat. Al-wajibul wujudu jadi fa'il wujudnya dari wajib. Al-wajib yang ada, apa al-wajib yang wajib, mesti. Apa yang mesti? Al-wujudu, wujud. Tapi lebih baik nama wajibul wujudi. Diberi sakalnya dua, ada kasroh, ada domah gitu, tong dicoret domahnya. Yang mestinya mesti hukum akli ya, bukan hukum syar'i. Kalau hukum syar'i mah wajib itu kalau tidak dilakukan disiksa. Kalau wajib menurut hukum akal mah, akal tidak mengerti kalau tidak ada. Wajib adanya. Akal tidak mengerti kalau tidak ada. Akal yang terjangkau dengan akal mah, mana mungkin ada ciptaannya, tidak ada yang menciptakan. Itu tidak mengerti akal itu. Orang yang bertauhid mah sekalipun tidak ada ciptaan, lebih-lebih karena sekarang sudah ada ciptaannya. Jangan bertanya caranya bagaimana kalau tidak ada ciptaannya, karena sudah ada. Ila abadil abadi, selamanya. Yang mesti ada selamanya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, halikun, binasa, rusak. Illa wajhahu, kecuali
kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ke-15, Rafi'us samai, yang mengangkat, yang meninggikan langit, bila amadin, tanpa tiang, ya. Langit kokoh, tidak bertiang. Wabasitul ardi, dan membeberkan, membentangkan bumi, bila watadin, tanpa pasak, tanpa paku, ya. Nancapkeunana bagaimana? Tidak ada. Nah, itu menceritakan sifat baqa Allah Subhanahu wa taala sampai 15. Sekarang al-ibarat an dzikrillah, ungkapan tentang mengingat Allah. Mulhaqatun. Mulhaqatun itu diikutkan kepada sifat baqa, judul yang ada hubungannya mengikuti kepada sifat baqa, sangat beririsan, sangat berkaitan dalam dzikir itu kepada baqa Allah Subhanahu wa taala. Nomor 16, tafaqqad, carilah. Fukida itu hilang. Tafaqqad, berusaha, merasa kehilangan, jadi cari. Carilah al-halawata, manisnya iman harus dicari. Di mana dicarinya manisnya iman? Fi salasati asya'a, dalam 3 perkara. Untuk mencari enaknya, lezatnya iman dalam 3 perkara. Satu, fis sholati, di dalam sholat. Cari dalam sholat manisnya iman, enaknya iman. Paling tidak banyak sholat. Kalau sudah banyak sholat masih belum ketemu, ditingkatkan khusyuknya, akan menemukan. Minimalnya sholat itu sehari semalam 40 rakaat, ya. 17 yang wajib, 11 minimal 11 qiyamul lail, salat duha 2 rakaat, 17 dengan 11 28 ditambah 2 30, ditambah qobliyah, ba'diyah, yang muakkadahnya 10, 2 sebelum subuh, sebelum salat subuh, sesudah adzan subuh, gitu. 2 rakaat fajar. Kemudian 2 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, jumlahnya 10. Minimalnya 30 dan 10 40. Nah, diusahakan saja 1 menit aja hanya mengingat Allah, jejeregen gitu, hanya ingat kepada Allah aja. Berarti 40 rakaat dalam 1 hari, 40 menit ingat Allah saja.
diusahakan we. Wah, syukur kalau lebih dari 40 menit mah. Diusahakan dalam satu rakaat itu 1 menit. Khusyuknya ingatnya kepada Allah di salat mah tidak 1 menit. Ingat hanya Allah saja yang diingat gitu tuh. Hanya kepada Allah tuh waktu Fatihah misalnya diketeng dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar, hanya ingat kepada Allah kira-kira 10 detik gitunya. Kemudian waktu Fatihah diusahakan 30 detik aja. Jadi 10 dengan 30 udah 40 detik, ya 1 menit. Nanti dalam tahiyat 20 menit. Nah itu kan pokoknya itu takbiratul ihram, Fatihah dan tahiyat. Itu mah wajib, bacaan wajib. Dan diusahakan 1 menit itu di situ diusahakan. Berarti dalam 1 hari itu 40 menit. Kalau melihat yang dicontohkan oleh cucu 40 menit nonton Upin Ipin, saking khusyuknya ketika dipanggil oleh neneknya, kita si cucu teh datang teh ya segitu kan, karena itu jiwa Upin Ipin sudah mendalam. Nah, mungkin itu juga diusahakan di dalam sholat itu 1 menit tidak ingat pada siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bakal manis sampai berlinang aja air mata itu, karena ingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri tenggelam dalam bakonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syukur ditambah dalam setiap rokaatnya 4 rokaat itu, 1 rokaatnya 20 detik gitu ya. Jadi 4 rakaat itu 80 detik, tidak 60 detik gitu ya. Tidak, jadi lebih 1 menit gitu. Coba diusahakan. Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bisalah wa dikri, dan dalam dikir. Dikir itu mengingat dengan hati, menyebut dengan lidah, menyebut minimalnya Allah gitu. Itu yang terdengar dari Ustadz Abdul Somad. Mengingat dengan hati, menyebut dengan lidah, dan itu dikir teh. Sederhananya begitu. Nah, lafaz Allah kalau ditambah pakai la ilaha illallah disebut tahlil. Menyebut Allah tambah akbar, Allahu akbar disebut takbir. Menyebut Allah ditambah astagfirullah jadi istighfar. Menyebut Allah dengan meminta kepada Allah disebut doa. Menyebut Allah dengan minta bantuan membaca firman-Nya disebut tilawah. Itu dikir. Pernah ditanya oleh ibu-ibu di Bilal, apa yang lebih baik, dikir atau berdoa, cina gitu. Nah jawabannya ini. Jadi
Dikir itu bisa lewat berdoa, bisa lewat membaca la ilaha illallah. Pokoknya ada Allahnya itu. Nah, kalau dirutinkan, la ilaha illallah dirutinkan, tiap sholat disebut wirid gitu. Mending wirid, mending dikir, mending berdoa. Misalnya itu juga. Wirid mah dirutinkan. Wirid mah dirutinkan, rutinitas wirid mah. Tiap hari bobogohan dengan suami gitu. Bobogohan wirid juga itu. Sedang wiridan. Di mana tadi teh? Pisolah ya, wadikri. Pisolah dalam sholat, keduanya dalam dikir, menyebut Allah saja. Sholat mah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan sholat. Itu definisi sholat yang disepakati, termasuk oleh tengkulak usoli gitu. Yang suka usoli juga, definisi sholat mah diawali dengan takbiratul ihram. Kalau usoli fardhu maghribi nama itu mah non aba-aba. Di dalam kitabnya juga usoli itu yu'inul qalba, menolong, membantu kehusuan hati, membantu supaya khusyuk gitu. Dengan usoli. Jadi aba-aba sebelum itu mau lari gini ya, jongkok, ngangkat tangan. Nah itu usoli mah. Usoli saya sholat, bukan tinju. Pardo wajib, bukan sunat. Maghrib salah rakaatin, 3 rakaat, bukan 3 ronde gitu. Mustaqbil Ka'bah, menghadap Ka'bah, bukan menghadap gasibu. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, itu mendidik. Langsung ucapkan niat sholat nama pada mulai A sampai R tadi lo selap ke di situ Allahu Akbar di situ. Mohon. Ada kiai yang menginginkan juga usholi itu disambungkan dengan nawaitu. Jadi usholi nawaitu usholi ya. Mohon nawaitu usholi. Apakah itu sebetulnya artinya kan antara nawaitu dengan usholi itu hampir sama ya. Yang kalau itu tidak double kata-kata. Nah, pokoknya itu mah sebelum sholat. Sebelum sholat mah naon wae maka pada minum dulu juga. Sebut Allahu Akbar terus sampai situ. Bagian nawaitu usholi terus sampai yang salah mah sholat diawali dengan usholinya. Itu mah warming up na, siap-siap na bungkul sholat mah waktu takbiratul ihram. Itu definisi menurut ulama Syafi'iyah itu. As-salatu muftatahatun bitakbir wa muhtatabatun bitaslim. Salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu disepakati. Nah, definisinya niat, an-niyatu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menuju sesuatu muqtaranan dengan dibarengi bi fi'li dengan melakukannya. Dari sebelumnya tidak. Wa mahalluha, tempatnya niat itu al-qalbu, hati, wa talaffudu biha, menurut Syafi'iyah mah sunnatun, sunat, tapi menurut yang lain bid'atun diucapkan nanti. Makanya
saya tulis di makalah itu watalafudu biha mukhtalafun, gitu aja. Mengucapkannya tuh mukhtalafun, diperselisihkan pendapatnya, berbeda pendapat, dan kita harus menghormati kepada yang berbeda pendapat itu. Dan dicontohkan, Madzhabul Arba'ah itu beda pendapat, tapi saking saling menghargainya disebut Madzhabul Arba'ah, madhab yang 4, padahal beda. Menurut Imam Syafi'i, sholat itu wajib baca Fatihah, imam maupun makmum maupun sendirian wajib baca Fatihah. Karena menurut Imam Maliki wajib itu untuk imam, si makmum mendengarkan saja ketika rakaat ke-1 ke-2 karena imam membaca. Kalau rakaat ke-3 ke-4 atau ketika tidak mendengar si imam karena waktu sir itu baru membaca si makmum teh. Nah, menurut Abu Hanifah si makmum tidak wajib membaca, baik waktu jahar, waktu sir. Imam Hambali yang terbaca dari fatwa Syekh Abdullah bin Baz dalam majalah Ad-Da'wah, pertanyaannya begini, wahai samahatus Syekh, bahasa itu, wahai yang terhormat Syekh Abdullah bin Baz, di dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Dalam Al-Quran, wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, dan khususnya itu asbabun nuzulnya ketika salat, pastami'u lahu wa ansitu, usina mah di bahasa Sunda kasar mah kudu ngajendog gitu. Jangan membaca, kudu diam, cicing we gitu. Nah, bagaimana itu mempraktekkan? Karena hadis sahih ini Quran lagi. Hadis sahih itu tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Jawaban madhab Imam Hambali itu harus membaca dan harus mendengarkan. Harus ada sela-sela mendengarkan, harus ada waktu membaca juga. Nah, sebagian ulama makanya setelah walad dolin itu memberi kesempatan diam dulu supaya si makmum membaca Fatihah, dan disunatkan begitu. Nah, yang 4 mazhab itu berbeda semuanya, tapi saling menghormati, saling memuji, menceritakan kebaikannya, tidak saling dok-dek-dak itu. Jadi al-ukhuwah itu punten, khilafiyah itu untuk ukhuwah, perbedaan pendapat itu untuk bersaudara. Ngacapru kemana? Salat, zikir, wal Quran, dan membaca Quran. Punten lah. Membaca Quran, mencari ingat kepada Allah, kehusuannya ketika apa? Tanamkan Allah sedang berfirman kepada kita,
lewat lidah kita. Kita ini sedang memperankan firman Allah dan diberi kemampuan oleh Allah mengucapkan, melafalkan ayat Quran. Diingatkan ketika membaca Quran itu begitu, saya akan membaca Al-Quran dan kemampuan saya membaca Quran itu ditakdirkan bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ketika membaca firman Allah itu dan ditanamkan, sendirian juga suka merasa nikmat membaca Quran itu, diberi kemampuan oleh Allah. Mendengar orang lain suka nikmat. Bagaimana nikmatnya nanti yang membacanya, yang berfirman di surga Firdaus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tertinggi itu Quran dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama oleh Nabi Daud dulu gitu. Dan bayangkan kita ketika mau membaca Quran itu, sungguh merugi saya kalau tidak mendengar firman Allah dibacakan oleh Allah langsung nanti. Itu akan merasa dibicarakan juga sekarang kan jadi nikmat, halawah iman itu begitu. Ya, seolah-olah kita ditakdirkan oleh Allah bisa bicara, ditakdirkan oleh Allah ya sedang memperankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah ditakdirkan kita memperankan bacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita telah haula wala quwata illa billahil azim. Fa'in wajadda, ini terbalik, memberi sakalna dan jim paehan dal di barisan patah dibalik gitu. Wajadda tak gitu maksudnya mah. Fa'in wajadda, maka apabila kamu menemukan nikmat iman teh, nikmat jadi orang Islam, nikmat sholat. Kan nikmat yang terbesar itu sudah diucapkan oleh para mubaligh, nikmat iman, nikmat Islam. Bagaimana nikmat iman Islam itu? Nikmat melaksanakan Islam, nikmat sholat, nikmat membaca Quran, nikmat iman itu. Ya, kalau kita tidak nikmat dalam sholat, mungkin baru sedikit gitu ya. Yang pertama nama dipaksa, biasa, butuh, nikmat. Contoh sederhana nama kita makan itu dulu disuapin oleh ibu, mandi dimandiin oleh ibu kita. Dulu nama maunya lari-lari, mau telanjang aja gitu. Tapi sekarang sudah biasa, sudah nikmat. Dan sebenarnya itu sampai puncak nama kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa antuh takru syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan perang itu wa kurhul lakum, ya bahasa kasar nama pika sebeleun perang itu tidak enak. Allah mengingatkan ada yang kemungkinan kamu benci, kamu merasa tidak enak, wa huwa khairul lakum, padahal itu lebih baik. Tuh para orang Palestina perang dan nikmat mereka. Sebahagian muslimin yang beda pendapat, seharusnya Palestina itu hijrah bukan perang. Mereka nikmat aja perang. Saking nikmatnya
ketika ada kesempatan keluar juga bahkan disuruh tidak. Nikmat perang, nikmat mati syahid itu banyak anak-anak yatim masih ada ibunya dimintakan oleh orang Indonesia teh. Tuh percayakan ke orang Indonesia teh itu yang dikumahakan ke anak aing. Itu percaya, udah dididik di situ aja dengan serba kekurangan itu. Dan anak-anaknya juga tidak mau dibawa ke Indonesia. Banyak yang hafal Quran kan itu, dengan segala keterbatasan untuk memiliki Qurannya juga gitu. Sudah nikmat. Ya, kita juga sedang di Mekah nikmat kan ibadah saja Pak. Seharusnya mas selamanya pun harus nikmat melaksanakan segala halawatul iman. Fa'abshir, maka gembiralah, fa in wajadda, apabila kamu menemukan halawah iman, fa'abshir, gembira, wa illa, apabila belum, tidak, fa'lam, maka ketahuilah, anna babaka, bahwa pintumu muglakun, tertutup, terkunci. Fa'alij, maka obatilah, maka carilah solusinya. Fa'alij, maka cari jalan keluar. Fathahu, untuk membukakannya. Fa'alij, maka atasilah atau obati, kalau dalam kedokteran obati. Fathahu, membukakannya. Ke-17, dikrullahi, ingat kepada Allah itu, inda amrihi, kita dituntut untuk ingat kepada Allah itu ketika melaksanakan perintahnya. Inda amrihi, ketika thalabul ilmi, kita jangan ingat kemana-mana, upayakan ingat kepada Allah yang memerintahkan thalabul ilmi. Ketika sholat juga ingat kepada Allah yang memerintahkan. Wanahyihi, dan larangannya. Ketika menghindari yang dilarang, ingat kepada Allah. Khairun, itu lebih baik. Nah, mengingat Allah ketika melaksanakan perintahnya dan ketika menjauhi larangannya. Khairun, itu lebih baik, minad dzikri, daripada dzikir, bil lisan, dengan lidah. Itu ada seorang ibu datang ke rumah, suami saya itu suka membuka HP film porno. Sekarang alhamdulillah sudah ditutup ya, tidak ada, atau masih ada. Ada yang mengucapkan ya, mengatakan sudah ditutup. Nah, tapi suami saya kata sambil dikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan terus dikir. Nah, di sini jawabannya, ingat kepada Allah ketika melaksanakan perintah dan menjauhkannya itu ingat. Itu lebih baik daripada mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi ingat kepada Allah mah tidak maksiat ya, tidak akan melakukan yang dilarang gitu. Kalau sama makan itu kan melakukan yang dilarang. Dia berpikir astagfirullah. Tapi ya
tetap lebih baik daripada tidak dua-duanya. Ya seharusnya mah ditinggalkan. Ya kadang-kadang tidak bisa menghindar seperti melihat orang di jalan, ya istighfar gitu, terlihat astagfirullahaladzim gitu. Al-qalbu dan melihat aurat mah haram. Ibu juga haram melihat lawan, melihat sejenis, ya. Aurat itu mah aurat mughaladah. Aurat mughaladah itu antara pusar dan lutut. Itu mah ibu-ibu juga haram dan melihat itu teh kepada sejenis juga. Yang haram itu melihat dengan syahwat, melihat aurat. Melihat aurat tanpa syahwat juga haram. Nah, ketika terlihat istighfar. Tapi jangan terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. melihat dengan syahwat mas, sekalipun kepada gambar, kepada televisi, ya kalau dulu mah umpamanya teh melihat bayang-bayang di kolam gitu, di air ada yang terbuka aurat, melihat itu. Nah sekarang mah di TV kan gitu nanti. Jadi bertanya itu ke ulama kayak gitu, melihat bayang-bayang ya, karena belum ada TV. Ke-18, al-qalbu, hati, yamradu, suka sakit hati itu, kama yamradul jismu, seperti sakitnya badan jasmani. Wasyifa'uhu, dan sifatnya, obatnya itu bitaubati, dengan tobat. Wayasda'u, dan suka berkarat, hati itu suka berkarat. Kama yasda'u, seperti berkaratnya al-ma'danu, tembaga. Ma'dan itu bukan hanya tembaga, apa yang suka berkarat, apa namanya? Ya, semacam besi, pokoknya semacam berkarat, tidak besi saja. Apa namanya? Ma'dan itu. Kalau besi mah hadid ya. Kalau ma'dan mah termasuk besi, kaleng kan, yang emas mah tidak berkarat ya. Jangan 24 karat itu menurut. Itu ma'dan bahasa Arabnya itu, yang segala yang berkarat itu ma'dan. Udah aja ma'dan. Wajala'uhu, dan menghilangkannya, membersihkannya, mengkilaukan karat itu bidzikri, dengan dzikir. Wa ya'ri, dan suka telanjang hati itu, kama ya'ril jasadu, seperti telanjangnya jasad. Walibasuhu, dan pakaiannya, pakaian hati itu at-taqwa, dengan takwa. At-taqwa ya Rasulullah berulang kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sumbernya, sumber geraknya dari hati, takwa.
19, 5 menit lagi ya. Inna buyutal jannati, sungguh rumah-rumah di surga itu, mungkin gambaran di dunia mah, di surga itu ada pila-pila ya, bungalau-bungalau gitu. Di hotel itu ya gambaran mah hotel di sumber alam, aya bungalau-bungalau. Bangunan-bangunan khusus. Tubna, dibangunnya rumah-rumah surga itu bidikri, dengan dikir. Jadi kita apabila terus dikir itu membangun bungalau-bungalau di surga. Diupayakan hati itu tidak berhenti dikir. Kalau lidah mah kadang-kadang tidak layak diucapkan gitu. Ya ke pasar Allah mungkin tidak layak gitu, disebut gelo. Tapi hati mah tidak ada halangan. Hati mah dikir, dengan hati mah tidak ada tempat, tidak ada waktu terlarang. Tidak ada waktu tempat yang tidak layak dengan hati mah. Layak selamanya juga. Selalu connect kepada Allah, hati itu diupayakan gitu. Connect loading. Connect. Coba belajar kitanya, hatinya connect kepada Allah. Ya, di kamar mandi ya sedang ngeden gak apa-apa, halo hati saja mah. Tapi dijaga lidah jangan mengucapkan. Ya kadang-kadang suka terucap, bukan tidak sengaja mah tidak apa-apa. Ya kalau di WC mah wudunya. Wa idza amsakat dzakiru, apabila dia menahan adzzakiru yang dikir, anhu dari dikir. Kalau dzakir mah orang nanya, apabila berhenti aja tidak ingat kepada Allah, anhu tidak dikir, amsakatil malaikatu, malaikat menahan juga. Tukang kayu malaikat di surga menahan juga, tidak membangun. Albina menahan, tidak membangun. Jadi seolah-olah kita itu memburukan kepada malaikat di surga dengan dikir itu, seolah-olah ya mengerjakan para malaikat membangun di surga. Jadi lewat malaikat membangun, mengupahkannya itu dengan dikir kita. Apa namanya? Kalau mengirimkan uang lewat itu teh transfer nate ya dengan dikir. Masya Allah, tabarakallah. Baru sadar ya. Silahkan enaknya apa? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau baca Quran. Ya kalau baca Quran ada halangannya ya, ada tidak layaknya gitu. Lebih-lebih ibu-ibu ketika haid mah tidak. Tapi la ilaha illallah dan lain nama itu tidak ada larangan.
minimalnya Allah 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 aja, itu connect aja hati. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai melakukan sesuatu, fansab, harus sibuk lagi. Sibuknya itu ada sibuk otak, ada sibuk jasad, ada sibuk hati. Nah, kalau sibuk otak bisa lelah, bisa capek, bisa puyeng. Organ tubuh juga sibuk itu bisa juga capek. Tapi hati mah justru akan menyenangkan. Hati sibuk mah, hatinya sibuk dengan zikrullah, bisa senang, bisa rileks gitu. Ya sampai Rasulullah menyuruh sholat kepada Bilal teh, ucapannya dengan arih ya Bilal, istirahatkanlah aku wahai Bilal, minta istirahat. Saking karena kepada Allah terus nyuruh adan juga tidak irfail adan, kumandangkan adan, tidak, arih ya Bilal, istirahatkan. Ingin istirahat karena segala pekerjaan udah diam, hati aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha wa ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nas'aluka Allahumma al-ijabah bi qiraati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanca nomor 20-nya ya, dengan sifat iradah nanti 2 minggu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.